warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yati Destani Sandi, SSTM Gizi, merupakan dosen di Prodi Gizi Universitas Negeri Medan. Saya merupakan lulusan Magister Gizi Masyarakat dari Universitas Negeri 11 Maret. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Ilmu Gizi. Pada mata kuliah ini, teknik penyampaian yang saya gunakan adalah DIA, Delivery Interactive and Assessment. Mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Gizi merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS teori dan berada pada semester pertama. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar ilmu gizi, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro, dan dapat melakukan perhitungan kebutuhan energi dan perhitungan zat gizi. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini menurunkan 12 sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua adalah keterampilan khusus, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah pengetahuan. Aspek pertama yaitu sikap adalah mengembangkan keahlian dan menyesuaikan diri secara profesional dengan bidang kajian ilmu gizi berbasis nilai-nilai agama, moral, etika, dan tanggung jawab. Aspek keterampilan khusus mencakup tentang kemampuan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi, pelaksanaan intervensi, dan pelayanan gizi. Aspek keterampilan umum mencakup tentang mampu bekerja mandiri maupun kelompok dalam koordinasi kemitraan secara multidisiplin keilmuan dan memiliki daya saing dan kepercayaan diri dalam komunitas. Dan aspek pengetahuan yaitu mampu berkolaborasi dengan sesama profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi kepada masyarakat. Aspek pengetahuan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian serta konsep dasar zat gizi, dapat melakukan perhitungan kebutuhan energi, dan dapat menghitung kebutuhan zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, dan zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral, dan dapat menerapkan asupan gizi seimbang pada individu dan masyarakat. Ada 12 materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini, yaitu konsep dasar karbohidrat, protein, lemak, vitamin larut air, vitamin larut lemak, mineral makro, mineral mikro, dan air. Kemudian perhitungan energi serta perhitungan zat gizi. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Sistem pembelajaran melalui tatap muka dan juga e-learning. Pada bidang pengajaran ini, saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan Team Based Project atau TBP. PBL atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang mengutamakan keaktifan peserta didik untuk bisa berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Sedangkan untuk TBP atau Team Based Project, ini adalah metode yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata berbasis proyek yang tentunya memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, data-data kesehatan terbaru, dan hasil penelitian serta pengabdian yang telah saya lakukan. Referensi buku seperti Basic Concept of Nutrition oleh Loris Molin, Basic Nutrition and Diet Therapy oleh Nick Stacy, dan Pengantar Ilmu Gizi dari Karissa Wityadarda. Sebagai referensi penunjang, saya juga menggunakan artikel jurnal terakreditasi baik secara nasional maupun internasional yang berhubungan dengan dasar ilmu gizi. Adapun platform yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu Learning Management System atau LMS yang berupa SIPDA, Sistem Pembelajaran Dalam Jaringan. Menu pada SIPDA ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi kehadiran, mengunduh materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan berdiskusi.
Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran. Aspek penilaian merupakan proses untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya lakukan sesuai dengan SK Rektor yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot 5%, kemudian tugas dengan bobot 50%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 25%. Dari hasil asesmen yang telah dilakukan, harapannya mahasiswa dapat mengetahui bahwa proses penilaian yang saya lakukan adalah secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan dengan micro teaching. Selamat menyaksikan. Supaya perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materinya nanti bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke sini, jadi hari ini kita sudah masuk ya di minggu keempat untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi. Ya, jadi kita tadi akan membahas terkait dengan vitamin. Ya, sebelumnya mungkin di minggu sebelumnya kita sudah membahas vitamin, tapi vitamin yang larut air. Jadi hari ini kita akan sambung lagi ke vitamin yang larut lemak. Nah, untuk pembelajaran materi hari ini, capaian pembelajaran. Ya, jadi harapannya setelah kalian semua selesai mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan terkait dengan konsep dasar dari vitamin larut lemak, di mana nanti di dalamnya mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenis vitaminnya apa saja, fungsinya apa, gitu ya, sampai di kecukupan atau kebutuhan vitamin tersebut bagi seseorang. Itu bisa ya nanti ya setelah mengikuti kuliah ini. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di depan, jadi nanti kita akan membahas terkait apa itu vitamin larut lemak, definisinya apa, kemudian jenis-jenisnya apa saja, vitamin-vitamin yang ada di golongan vitamin yang larut lemak. Kemudian kira-kira apa sih fungsinya nanti vitamin ini bagi tubuh kita, gitu ya. Selanjutnya adalah rekomendasi intake atau berapa rekomendasi untuk asupan vitamin larut lemak, gitu ya. Dan yang terakhir adalah sumber dari vitaminnya dari apa saja, gitu ya. Nanti akan kita time to review dulu ya. Kita mau mereview vitamin lain. Ada yang mau menjelaskan terkait materi vitamin lalu apa? Oke, dan imam ya. Jadi itu terkait pengertian dari vitamin larut air dan jenis-jenisnya apa saja. Ya, mungkin ada satu lagi yang mau mereview materi kita lebih dulu. Oke, boleh. Dari vitamin B atau sumbernya berasal dari vitamin C. Kalau misalnya dari vitamin B itu lebih banyak terdapat pada daging sapi, terus kacang-kacangan, yogurt juga. Terus kalau misalnya dari vitamin C itu lebih banyak terdapat pada kentang, jeruk, wortel. Jadi saya rangkum bahwa semuanya sudah memahami ya materi minggu lalu. Oke, kemudian kita bisa masuk ke materi
makan lemak agar metabolisme dapat berjalan lancar. Contoh vitamin larut lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lihat, kira-kira apa itu vitamin larut lemak? Betul nggak yang disampaikan oleh Imam? Konsumsi itu bisa diserap oleh tubuh kita dengan adanya bantuan lemak, gitu ya. Kalau minggu lalu vitamin larut air dia larut dalam air, kalau ini harus dengan bantuan lemak baru bisa diserap oleh tubuh. Vitamin larut lemak ini itu dia tidak keluar bersamaan dengan urin, dengan keringat, gitu ya. Jadi dia itu disimpan, kalau vitamin yang larut lemak disimpan di dalam tubuh, ya. Sehingga tubuh kita punya cadangan vitamin larut lemak. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Tadi Imam juga sudah menyinggung bahwa jenis-jenis vitamin larut lemak itu ada 4, ya. Yang pertama vitamin A, yang kemudian yang kedua adalah vitamin D, ya. Kemudian yang ketiga adalah vitamin E, dan yang terakhir adalah vitamin K, gitu ya. Ada A, D, E, dan K. Jadi saya rasa ini adalah vitamin yang mudah diingat. Masuk dulu di vitamin A. Vitamin A ini ya, kalau kalian mendengar vitamin A, kira-kira kalian langsung kepikirannya apa? Botol. Ada lagi? Mata. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena yang paling pentingnya orang tahu tuh fungsinya untuk kesehatan mata kita, gitu ya. Dan kenapa? Karena ketika kita kekurangan vitamin A itu bisa terjadi masalah pada kesehatan mata kita. Bahkan bisa menyebabkan apa? Kalau misalnya seseorang kekurangan vitamin A, kebutaan. Selain kita tahu fungsinya apa, kita harus tahu kira-kira untuk menjaga kesehatan mata kita harus makan apa, gitu ya. Jadi kita harus tahu sumbernya dari mana vitamin A ini. Oke, hati, kemudian ikan, produk olahan susu ya, itu juga menjadi salah satu sumber vitamin A, dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang dia memiliki warna terang. Kalau misalnya orang tidak memenuhi, gitu ya, asupan akan vitamin A, akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya serothalmia, gitu ya. Serothalmia ini adalah salah satu penyakit mata, gitu ya, yang menyerang seseorang karena dia kekurangan vitamin A. Ya, bisa dilihat ciri dari serothalmia ini adalah matanya kering. Kalau mata kering itu apa yang terjadi? Ya, merah. Kemudian apa lagi? Gatel, apalagi nggak nyaman gitu ya matanya karena nggak ada air gitu di mata kita gitu. Nah, kita lihat gambarnya yang lebih jelasnya lagi seperti ini, gitu ya. Jika kekurangan itu nanti terus-terusan, ya, dia akan semakin parah. Nah, ini nanti bisa sampai kebutaan karena semakin menutup ya, semakin menutup matanya ya. Nah, ini akan menyebabkan seseorang menjadi buta. Selain kalau kekurangan, ternyata kelebihan itu juga nggak bagus gitu ya. Ada beberapa buku, kalau kita mengkonsumsi vitamin A ini berlebihan, itu juga akan menyebabkan masalah kesehatan. Apa masalahnya? Ya. Di poin pertama bahkan bisa menyebabkan kematian. Apa namanya kalau seseorang kelebihan vitamin A? Itu adalah hiperkarotenemia. Kemudian kita lanjut lagi. Vitamin yang kedua adalah vitamin D. Nah, kalau vitamin D, kalian mendengar vitamin D, kalian fokusnya kemana? Tulang. Oke, ada lagi? Matahari. Kenapa tulang? Ya, salah satu fungsinya adalah untuk kesehatan tulang. Kemudian kenapa matahari? Karena merupakan sumber utama vitamin D, gitu ya. Nah, kita lihat. Memang vitamin D ini sering dikenal dengan sunshine vitamin, gitu ya. Jadi vitamin D ini ada di tubuh kita, ya. Dia bisa aktif ketika terkena sinar matahari. Oke lah, tubuh kita ini punya vitamin D. Tapi kalau kita nggak keluar, kita nggak kena sinar matahari, dia tidak akan aktif, ya. Jadi dan sumbernya pun dari makanan itu tidak banyak. Jadi istilahnya kita nggak hanya bisa mengandalkan dari makanan saja kalau vitamin D, karena jumlahnya sedikit. Makanya kita harus keluar, kita harus terpapar oleh sinar matahari. Supaya apa? Supaya bisa mengaktifkan vitamin D di tubuh kita. Kemudian, nah, kalau fungsinya tadi memang kalau untuk vitamin D itu fungsi utamanya adalah untuk kesehatan tulang. Nah, jika seseorang kekurangan vitamin D akan mengalami apa? Osteoporosis. Artinya akan terjadi gangguan pada tulangnya, gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke kalau sumber vitamin D apa saja kira-kira?
menjadi bungku. Ya, nanti akan kita lihat gambarnya. Jadi strukturnya udah nggak normal lagi. Kalau pada orang dewasa namanya osteomalacia. Ini lebih ke masalah pada kepadatan tulangnya. Bisa kalian lihat. Ini kan normalnya seperti tadi ya, lurus misalnya gitu. Nah, kalau tidak normal, dia akan berbeda bentuknya. Sama juga dengan kepadatan tulang. Kalau padat dia nggak ada rongganya di tulang itu. Tapi kalau dia mengalami osteomalacia, dia akan banyak bolong-bolongnya. Artinya tulangnya sudah tidak padat lagi. Paham sampai di sini? Bisa dimengerti? Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Apa yang akan terjadi kalau seseorang kelebihan vitamin D? Kalsium pada urinnya bisa tinggi, gitu ya. Kemudian apalagi yang paling poin ketiga, yang paling parah bisa menyebabkan apa? Misalkan pada jantung, gitu ya bahkan. Kemudian kita lanjut ke vitamin yang ketiga adalah vitamin E, atau ini bahasa kimianya adalah tocopherol. Ya. Nah, kalau sekarang vitamin E, kalau mendengar vitamin E apa? Kulit, terus kacang-kacangan. Nah, fungsi utama vitamin E ini adalah untuk kesehatan kulit kita, ya. Kulit kita bisa sehat, gitu ya, bisa kenyal. Sarapan-sarapan biasanya juga dia terfortifikasi oleh vitamin E, gitu ya. Jadi kalau kalian ke supermarket, itu kalian beli ada kemasan untuk sarapan, ya. Nah, sereal-sereal untuk sarapan biasanya, gitu kan. Nah, itu biasanya sudah terfortifikasi oleh vitamin E. Kekurangan vitamin E itu akan menyebabkan apa? Akan terganggu kah ototnya? Ya. Kemudian apa lagi? Akan lemah kah dia? Ya. Kemudian tadi ya, kulitnya juga akan terganggu, gitu ya. Kalian akan mengalami kekeringan pada kulit, ya, kulit menjadi tidak sehat. Kemudian kita ke vitamin yang terakhir, vitamin K. Kalau dengan vitamin K, itu ingatnya apa? Pada darah, Bu. Luka. Sepakat dengan Imam? Sepakat? Oke, jadi kenapa luka? Kenapa Imam luka, Imam? Ingatnya? Dalam perannya vitamin K membantu mempercepat pembekuan tulang. Pembekuan? Pembekuan luka. Pembekuan luka, gitu ya. Oke, jadi makanya kalau kita luka, gitu ya, darah kita kok nggak berhenti ya ngalir, gitu ya, ngalir terus gitu. Itu karena apa? Bisa jadi dia kekurangan vitamin K. Karena salah satu fungsi utama vitamin K itu adalah dalam proses percepatan proses pembekuan darah. Akan menyebabkan apa kalau darah kita kurang darah? Bisa jadi anemia nanti, gitu kan. Apalagi bahkan yang paling fatal juga bisa menyebabkan kematian. Kemudian, nah ini sumber makanannya. Kalau vitamin K dari mana? Dari bayam. Oke. Kalau pada sayuran ada sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Daun hijau berwarna hijau. Tadi ada bayam, apalagi yang warnanya hijau? Brokoli, apalagi? Kangkung warna hijau nggak kangkung? Berarti bisa masuk di sini? Bisa. Kita akan masuk ke video time. Kita tutup videonya, ya. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Saya mau tanya, berarti kalau misalnya itu kebutuhan harian vitamin dalam demam itu berapa ya? Oke, namanya siapa? Nadifa. Nadifa. Oke, Nadifa nanya kira-kira berapa sih asupan atau kebutuhan gitu ya untuk memenuhi vitamin-vitamin yang tadi? Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi terlebih dahulu, boleh? Izin menanggapi, Bu. Namanya siapa? Putri Desi. Putri. Oke, silakan. Untuk setiap orang berbeda-beda. Dilihat dulu dari jenis kelamin, dari umurnya, terus dilihat lagi dari keadaan fisiknya, apakah dia hamil atau menyusui gitu. Jadi baru bisa kita menentukan berapa kebutuhan harian vitamin mereka. Oke, terima kasih Putri. Putri sudah menanggapi dan benar gitu ya bahwa kebutuhan tiap orang itu pasti berbeda. Ya, menghitung kebutuhan vitamin pada setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu IMC-nya berapa, ya, usianya berapa, jenis kelaminnya apa. Karena laki-laki dan perempuan itu juga kebutuhannya pasti akan berbeda. Nah, tapi kira-kira kalau untuk ukurannya, ya, ukuran secara umum atau jumlah asupan secara umum nanti akan kita lihat, ya. Karena ada namanya angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi ini nanti adalah standar yang bisa kita gunakan untuk mengetahui kira-kira berapa sih standarnya dalam sehari kita harus konsumsi
vitamin K. Nanti akan kita lihat. Girls, perawat tubuh dan wajah tidak cukup hanya dari luar saja. Kamu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, protein, serat, dan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga penuhi kebutuhan nutrisi kulitmu dengan minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kamu memiliki gizi yang seimbang untuk tubuh kamu? Yuk intip tips sehat dari Kemenkes. Gizi setengah 19 sampai dengan 29 tahun. Kemudian wanita berusia 30 sampai dengan 49 tahun. Kira-kira apa yang bisa disampaikan dari video yang sudah kita tonton tadi? Boleh? Silakan namanya. Saya jadi Indonesia. Dari video yang tadi itu bisa lihat ya bahwa kalau misalkan kita tahu kalau dokumen itu juga sifat krusial ataupun esensial bagi tubuh kita. Nah, di samping itu, walaupun kita butuh untuk memenuhi vitamin di dalam tubuh, daily intake untuk kebutuhan vitamin itu juga tidak dianjurkan, terutama vitamin larut lemak karena itu negatif seperti itu. Oke, terima kasih Julika. Jadi sepakat semua, sepakat ya bahwa dari video pun kita bisa melihat bahwa vitamin ini walaupun dia zat gizi mikro itu jangan sampai tidak dipenuhi. Walaupun memang asupannya lebih sedikit dari makro, tetap harus dipenuhi. Ini adalah rekomendasi intake-nya. Nah, ini adalah yang menjadi pedoman kita, orang Indonesia. Itu adalah angka kecukupan gizi. Jadi kita nggak boleh nih sampai kurang dari AKG ini, ya. Ini sudah dikelompokkan menurut jenis kelamin dan juga usianya. Kemudian kalau untuk vitamin A, kalau usia 20 laki-laki berapa kebutuhannya? 650 cc. Gitu. Jadi kemudian ada penambahan juga, gitu ya. Vitamin ini kalau misalnya orang lagi hamil, itu ibu hamil perlu nggak penambahan vitamin? Ini ada penelitian yang saya dan tim lakukan, gitu ya. Nah, kita tahu tadi banyak sekali orang yang mengalami zat gizi mikro, gitu ya. Nah, kenapa? Gitu ya. Salah satunya karena apa? Dia suka mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji, sering memesan makanan online, ya. Apa kandungan gizi dari makanan online kebanyakan yang kalian beli? Apa biasanya kalian beli? Ayam penyet, apa lagi? Ayam crispy, ayam geprek. Itu kira-kira mengandung apa? Tinggi apa itu makanannya? Tinggi karbo. Apalagi tinggi lemak. Tinggi enggak? Vitaminnya ada enggak di situ? Salah satunya. Makanya kenapa kok orang-orang Indonesia masih banyak nih kekurangan vitamin? Karena apa? Karena mereka suka mengkonsumsi makanan-makanan yang kandungan vitaminnya itu bahkan enggak ada. Nah, kemudian penelitian lain yang saya lakukan dengan tim itu juga melihat tentang kebiasaan sarapan. Masih banyak remaja ya khususnya itu yang skip sarapan, jelas skip sarapan gitu ya. Kemudian jajanannya nanti pentol, bakso, udah sekali atau bahkan nggak ada vitaminnya. Oke, ini adalah beberapa penelitian ya yang memang ternyata ini menjadi salah satu faktor juga kenapa kok banyak sekali yang tidak bisa memenuhi kebutuhan vitaminnya. Dari materi yang sudah saya sampaikan dan kita lihat bersama, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan terkait dengan vitamin larut lemak? Namanya siapa? Namanya Andina, Bu. Andina, oke. Vitamin larut lemak itu vitamin yang bisa disimpan dalam tubuh dan tidak hilang dengan urin. Jenis-jenis vitaminnya ada vitamin A, D, E, sama K. Oke, jadi dia bisa disimpan di dalam tubuh. Jenis vitaminnya adalah A, D, E, dan K. Kemudian kalau untuk kekurangan vitamin tadi bisa menyebabkan apa saja? Ada yang masih ingat? Kebutaan, kulit kering, tulang keropos. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini
677304. Oke. Oke, kita lihat. Wow, siapa juara satu di sini? Ananda Adri. Juara duanya siapa? Andina Putri. Oh, Andina Putri. Dan yang juara tiga adalah Nadifa. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup, gitu ya. Dan untuk minggu depan kita ketemu lagi di mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi ya, di jam dan waktu yang sesuai jadwal. Dan kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang mineral. Jadi silakan nanti masuk ke Sibda ya, dibaca lagi dan di-download materinya sebelum kita masuk ke perkuliahan. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi next week ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya tutup.